Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Wan Syafriandi dari kelompok 10 akan menjelaskan materi poin A mengenai pengertian teknik pengumpulan data kualitatif. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik dalam menunjukkan suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian, tes, dokumentasi, dan lain-lainnya. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat sehingga benar-benar didapatkan data yang valid dan reliable. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen, kemudian kualitas instrumen penelitian itu yang pertama, kemudian kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketetapan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid atau reliable apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Untuk mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, maka akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan. Kesalahan dalam melaksanakan pengumpulan data dalam suatu penelitian akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian. Karena pengumpulan data pada prinsipnya merupakan kegiatan penggunaan metode dan instrumen yang telah ditentukan dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Secara sederhana, pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengungkapkan atau menjaring berbagai fenomena, informasi dan atau kondisi lokasi penelitian sesuatu dengan lingkup penelitian. Dalam prakteknya, pengumpulan data ada yang dilaksanakan melalui pendekatan penelitian kuantitatif, kemudian dan kualitatif. Dengan kondisi tersebut, pengertian pengumpulan data dapat diartikan juga sebagai proses menggambarkan proses pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dapat dimaknai juga sebagai kegiatan peneliti dalam upaya mengumpulkan sejumlah data lapangan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian untuk penelitian kualitatif atau menguji hipotesis untuk penelitian kuantitatif. Dan data yang dikumpulkan dalam penelitian digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, karena data yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan. Data yang dikumpulkan harus data yang benar agar data yang dikumpulkan baik dan benar, instrumen pengumpulan datanya pun harus baik. Teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh metodologi penelitian, apakah kuantitatif atau kualitatif. Dalam penelitian kualitatif dikenal sebagai pengumpulan data, observasi, focus group discussion, wawancara mendalam atau in-depth interview, dan studi kasus case study. Mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Jenis wawancara. Yang B, jenis wawancara. Wawancara mendalam atau interview, di mana penelitian mengalih informasi secara mendalam dengan cara terlebih langsung dengan kehidupan informal dan bertanya jawab secara bebas tanpa dokumen pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan dilakukan berkali-kali sehingga suasana menjadi hidup. Yang kedua itu wawancara terarah atau guided interview, di mana penelitian menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya,
Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yaitu suasana tidak hidup, karena penelitian terikat dan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sering terjadi pewawancara atau peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada pertanyaan bertatap muka dengan informasi. Sering terjadi pewawancara dan peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaannya yang dianjurkan daripada tatap muka dengan informal, sehingga suasana menjadi kaku. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjuti teknik pengumpulan data kualitatif yang kedua, yaitu observasi. Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, serta pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun beberapa bentuk observasi antara lain yaitu yang pertama, observasi partisipasi. Observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pendengaran, di mana penelitian terlibat dalam keseharian informan. Yang kedua itu observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan dan maksudnya yang terjadi di dalam lapangan. Yang ketiga yaitu observasi kelompok. Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Dan yang ketiga yaitu dokumen. Selain melalui wawancara maupun observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kesempatan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut, sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Dan yang terakhir yaitu focus group discussions atau diskusi terpusat, yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari diri pemaknaan yang salah oleh seseorang peneliti. Misalnya, sekelompok peneliti mendiskusikan hasil ujian nasional 2018, di mana nilai rata-rata siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia atau mata pelajaran agama rendah. Untuk menghindari pemaknaan secara subjektif oleh seorang peneliti, maka dibentuk kelompok diskusi terdiri